Malam itu hujan turun deras di dalam rumah kontrakan yang sempit. Laila duduk sendirian sambil memegangi perutnya yang sudah besar. Usia kandungannya memasuki bulan ke-8, tapi justru rasa sesak dan takut yang makin membesar. Suaminya, Reza, sudah 3 hari tak pulang, dan pesan terakhir yang Laila terima hanya satu baris singkat. Aku nggak sanggup hidup begini. Aku pergi. Laila menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Bukan hanya karena hujan dan udara dingin yang merasuk tulang, tapi karena hatinya benar-benar remuk. Mereka baru 2 tahun menikah. Reza dulu pria yang soleh, rajin ke masjid, lembut, dan perhatian. Tapi sejak usahanya bangkrut, 6 bulan lalu, Reza berubah. Awalnya, Laila sabar. Ia coba kuat, menghibur, bahkan ikut jualan online dari rumah untuk menambah penghasilan. Tapi makin hari, Reza makin jauh, jadi pendiam, sering keluar malam, dan mulai bergaul dengan teman-teman lamanya yang nakal. Sampai akhirnya, dia benar-benar pergi. Kabarnya, dia tinggal bersama seorang janda muda, pemilik warung kopi tempat dia sering nongkrong malam-malam. Ya Allah, aku harus bagaimana? Lirih Laila sembari memegangi perutnya yang bergerak pelan. Tangisnya pecah. Di rumah itu hanya ada dirinya dan calon bayi yang belum sempat melihat dunia. Tetangga yang dulu ramah kini mulai menjauh, membicarakan dia di belakang. Kasihan, hamil ditinggal, suaminya kabur sama janda. Kalimat itu Laila dengar dari balik tirai jendela rumahnya. Tapi malam itu, setelah lama menangis, Laila mengambil air wudhu. Di tengah gemuruh hujan, ia gelar sajadah dan bersujud lama di hadapan Allah. Ya Allah, jika ini ujianmu, aku terima. Tapi jangan biarkan anakku lahir tanpa harapan. Air matanya jatuh lagi. Bukan karena lemah, tapi karena ia tahu, hanya kepada Allah dia bisa bersandar. Pagi itu, Laila membuka pintu rumah kontrakan dengan langkah pelan. Perutnya yang makin membesar membuat tubuhnya cepat lelah. Tapi ia tahu, ia tak bisa hanya menangis dan berharap. Tak ada lagi Reza, tak ada juga keluarga yang bisa dimintai bantuan. Orang tuanya sudah lama wafat. Dan saudara satu-satunya tinggal di luar kota dengan kehidupan yang juga pas-pasan. Di luar, beberapa tetangga sedang berkumpul di warung depan. Begitu melihat Laila keluar, mereka tiba-tiba diam. Mata mereka menatapnya. Lalu berbisik, itu yang ditinggal suaminya pas hamil tua ya, kesian. Katanya suaminya kabur sama janda di kampung sebelah. Laila pura-pura tak dengar. Tapi, hatinya terasa ditusuk. Tak pernah ia bayangkan, hidupnya akan jadi bahan gunjingan. Dulu saat Reza masih punya usaha dan kondisi mereka baik, orang-orang memuji pasangan ideal. Tapi kini, dia bahkan dianggap aib. Langkahnya tertatih menuju kios kecil di ujung gang, tempat ia biasa belanja kebutuhan harian. Uangnya sangat terbatas, dalam dompetnya hanya tersisa Rp37.000. Tapi ia butuh beras dan telur untuk bertahan. Setidaknya 3 hari ke depan. Beras 1/4 kilo, Bu, sama 3 butir telur aja ya, katanya pelan ke ibu pemilik warung. Pemilik warung tersenyum simpul, lalu berkata lirih, Laila, kalau kamu butuh, bilang aja, nggak usah malu, saya bantu sebisanya. Mata Laila berkaca-kaca, ia mengangguk pelan. Terima kasih Bu. Sore harinya, ia mencoba membuka kembali akun jualan online yang dulu sempat ia bangun. Ia jual baju anak-anak yang dibelinya dari supplier murah di Tanah Abang. Ia ambil gambar-gambar dari katalog, lalu mulai posting kembali di status WhatsApp, Marketplace, dan Instagram lamanya. 1 jam, tak ada respons. 2 jam, sepi. Tapi Laila tidak menyerah. Ia terus menulis caption-caption motivasi. Ditinggal tak berarti ditinggalkan oleh harapan. Insya Allah, aku bangkit, bukan untuk dendam, tapi untuk hidup yang lebih baik. Hari itu ia hanya makan 2 kali. Pagi dan sore hari, ia tak kuat makan malam karena mual dan terlalu capek. Namun, sebelum tidur, ia masih sempat membuka mushaf Al-Quran, membaca surah Maryam perlahan, yang isinya mengandung arti. Maryam pun melahirkan seorang diri, tanpa suami, tapi Allah cukupkan segalanya. Kalimat itu menjadi kekuatan. Ia tahu, ia bukan siapa-siapa, tapi Allah
tempatnya bergantung, maha besar. Hari-hari terasa panjang bagi Laila. Perutnya semakin berat, kakinya bengkak. Tapi ia tetap memaksakan diri menjaga semangat. Setiap pagi ia membuka ponsel, dengan harapan ada 1-2 pesan masuk. Tapi nyaris tak ada yang tertarik membeli dagangannya. Bahkan beberapa teman lama hanya melihat tanpa menyapa. Sampai suatu siang, saat hujan baru saja reda, ada suara motor berhenti di depan kontrakannya. Laila yang sedang berbaring karena kelelahan, bangkit perlahan, dan membuka pintu. Di sana berdiri seorang perempuan paruh baya, berjilbab rapi dan membawa kantong belanja besar. "Assalamualaikum, ini kontrakan Mbak Laila ya?" Laila mengangguk ragu. "Iya, saya sendiri. Maaf, ibu siapa ya?" Wanita itu tersenyum hangat. "Saya Bu Nani, saudara dari Bu Rini pemilik warung. Katanya, kamu sedang butuh tambahan penghasilan dan bisa bantu jualan online?" Laila tercekat. Iya, tak menyangka perkataannya kemarin di warung kecil itu benar-benar sampai ke seseorang yang peduli. "Ada usaha kecil saya, makanan ringan, homemade, keripik, kue kering, dan sambal botolan. Tapi saya nggak bisa jualan online. Kalau kamu bisa bantu pasarkan, kita bagi hasil," kata Bu Nani. Hari itu seperti cahaya di tengah langit mendung. Laila langsung mengiyakan. Meski tubuhnya lelah dan kepalanya sering pusing, ia tetap duduk depan laptop tua peninggalan Reza. Ia foto ulang produk, edit sederhana, dan mulai memasang di marketplace dan Instagram. Ia tulis caption dengan hati, bukan sekadar jualan. Dibuat oleh UMKM rumahan yang ingin bangkit, semoga jadi rezeki yang berkah. 3 hari berlalu, masih belum ada hasil besar. Tapi 1 orderan masuk. Lalu 2, lalu 5. Ulasan dari pelanggan pertamanya sangat baik. Enak, recommended, penjualnya juga ramah banget. Hari kelima, Bu Nani datang lagi. "Mbak Laila, kamu luar biasa, penjualan kita naik hampir 40%. Saya kirim tambahan stok ya. Dan ini, bagian kamu." Di tangannya, ada amplop kecil berisi uang Rp350.000. Mungkin bagi orang lain tak seberapa, tapi bagi Laila, itu seperti sekarung emas. "Ya Allah, kau beri rezeki." Saat aku nyaris putus asa, ia sujud syukur lama di sajadah usang miliknya. Kali ini, air matanya bukan karena sedih, tapi karena kelegaan. Untuk pertama kalinya setelah ditinggal Reza, ia merasa dirinya bisa hidup, bahkan berdiri di kakinya sendiri. Waktu berjalan cepat. Tak terasa usia kandungan Laila memasuki minggu ke-39. Perutnya kian berat, kaki kian bengkak. Tapi semangatnya tetap menyala. Pesanan online mulai stabil. Bahkan beberapa pelanggan rutin mengajak Laila bekerja sama untuk titip jualan. Rezeki yang tak disangka datang satu demi satu. Namun, di tengah syukurnya, satu rasa tetap menyelinap diam-diam. Takut menghadapi persalinan seorang diri, tanpa suami, tanpa keluarga. Pagi itu, Laila tengah membungkus paket kiriman, ketika tiba-tiba, rasa nyeri luar biasa menyerang perutnya. Ia terjatuh pelan di lantai. Napasnya mulai terengah. Tangan memegang perut sambil menahan rasa sakit yang datang bergelombang. "Ya Allah, ini waktunya." Ia mencoba bangkit, mengambil ponsel, dan menekan nomor Bu Nani. "Bu, saya sakit. Kayaknya mau lahiran." Tak sampai 20 menit kemudian, Bu Nani datang bersama anaknya yang membawa mobil. Mereka langsung melarikan Laila ke bidan desa terdekat. Di dalam mobil, Laila terus menyebut nama Allah, menggenggam erat mukena kecil yang biasa ia pakai sholat. Keringat dingin membasahi dahinya. Sesampainya di ruang bersalin, tubuhnya sudah lemas, tapi ia tak berhenti berzikir. Ia tahu, hanya Allah yang bisa menenangkannya saat ini. "Ya Rob, jika kau takdirkan aku meninggal hari ini, aku ridho. Tapi jika kau izinkan aku hidup, jadikan aku ibu yang kuat." Tangisan bayi menggema di ruangan bersalin, tepat jam 14:32 siang. Seorang bayi laki-laki lahir ke dunia, sehat, sempurna, dan langsung menangis keras. Laila menangis lebih keras lagi. Bukan karena sakit, tapi karena haru. "Anakku, kita berhasil nak. Kita berdua bertahan." Bidan tersenyum sambil membungkus bayi kecil itu.
Anaknya kuat, ibunya juga luar biasa. Bu Nani yang menunggu di luar ruangan ikut menangis saat mendengar kabar itu. Ia tak menyangka perempuan muda yang dulu hanya diam dan terpuruk di pojok kontrakan kini telah jadi ibu yang tangguh. Beberapa hari setelah itu, Laila dan bayinya dibolehkan pulang. Ia menamai anaknya Rizkan, yang berarti rezeki dari Allah. Di rumah kontrakan sederhana itu, Laila kini tidak sendiri lagi. Ada bayi yang mengisi hari-harinya dengan tangisan kecil dan senyuman polos. Dan meskipun suaminya tak pernah kembali, Laila tahu ia sudah memiliki laki-laki kecil yang akan menemaninya tumbuh bersama dalam perjuangan. Setahun berlalu sejak Rizkan lahir. Kontrakan Laila masih sama, tapi suasananya jauh berbeda. Kini, ruangan kecil itu dipenuhi semangat dan keberkahan. Bayi mungil yang dulu menangis dalam pelukan, kini mulai belajar berjalan sambil tertawa. Usaha online Laila berkembang pesat. Produk makanan ringan Bu Nani makin laris. Bahkan Laila mulai menambah lini produk sendiri, yaitu baju bayi dan perlengkapan ibu hamil. Ia menamai tokonya Rizky, Bundaku, sebagai pengingat bahwa rezeki sejati hadir lewat anaknya. Setiap hari, Laila bangun sebelum subuh. Ia sholat tahajud, lalu menyiapkan paket-paket pelanggan sambil menjaga Rizkan. Tak ada pembantu, tak ada suami, tapi Laila tak pernah merasa sendirian. Suatu siang, ia diundang ke acara pengajian ibu-ibu di kelurahan. Bu Nani mengusulkan agar Laila menjadi pembicara tamu. Awalnya Laila menolak. Saya bukan siapa-siapa, Bu. Tapi Bu Nani tersenyum. Justru karena kamu pernah bukan siapa-siapa, orang akan mendengarkanmu. Di depan belasan ibu-ibu, Laila berdiri dengan suara bergetar. Ia menceritakan perjalanan hidupnya. Bagaimana ia ditinggalkan saat hamil tua, bagaimana ia bangkit dari keterpurukan, dan bagaimana ia kini bisa mandiri dengan tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam hidupnya. Tangis mengalir di antara para hadirin. Banyak ibu yang ikut merasa terwakili oleh kisahnya. Saya dulu juga ditinggal suami, Mbak, kata seorang ibu sambil menyalami Laila. Kamu hebat, Allah sayang sama kamu, kata yang lain. Dari acara itu, Laila justru makin dikenal. Beberapa UMKM lokal mengajaknya kolaborasi. Bahkan kelurahan memberi modal kecil untuk pengembangan tokonya. Namun yang paling mengejutkan, datang sebulan kemudian, pesan WhatsApp dari nomor yang sudah lama tak muncul. Reza, Assalamualaikum. Laila, aku dengar kamu sekarang sukses. Aku salah, aku ingin bertemu anak kita. Laila menatap layar ponselnya lama. Tangannya gemetar. Bukan karena rindu, tapi karena luka lama yang seketika terangkat kembali. Ia tak membalas pesan itu. Ia hanya mengambil air wudhu, lalu sujud lama sekali. Ya Allah, kini aku mengerti mengapa kau ambil dia dariku dulu. Karena kau ingin aku melihat betapa kuatnya aku. Jika aku bersandar hanya padamu, hari itu, Laila tidak membalas pesan Reza. Bukan karena benci, tapi karena ia sudah selesai dengan masa lalunya. Ia tak butuh validasi dari orang yang pernah pergi. Kini ia sudah menjadi ibu, wanita, dan pejuang yang tak lagi bergantung pada siapapun, kecuali Allah. 3 tahun setelah ditinggalkan Reza, hidup Laila sudah berubah total. Ia bukan lagi wanita yang menangis di sudut kontrakan sambil memegangi perut hamil. Ia kini pemilik usaha online yang sukses, dikenal di komunitas UMKM lokal, sering diundang ke berbagai acara motivasi, dan yang paling membahagiakan, dia menjadi ibu yang dicintai Rizkan sepenuh hati. Kini, Laila tak lagi tinggal di kontrakan sempit itu. Berkat kerja keras dan doa yang tak henti, ia berhasil membeli rumah kecil di pinggiran kota. Bukan rumah mewah, tapi cukup nyaman, bersih, dan penuh kehangatan. Di dalamnya, Laila dan Rizkan hidup bahagia, damai, tanpa bayang-bayang masa lalu. Pada sore yang tenang, Laila sedang menyiapkan makan malam ketika bel pintu rumahnya berbunyi. Di depan rumah, berdiri seseorang yang membuat jantungnya sempat berhenti sejenak. Reza, rambutnya lebih panjang, wajahnya lebih tirus, dan sorot matanya tampak penuh penyesalan. Di tangannya ada sekotak mainan dan sebotol sirup. Aku cuma mau lihat. Rizkan, Laila, kalau kamu nggak izinkan, aku ngerti.
Laila berdiri diam beberapa detik. Banyak hal berputar di pikirannya. Luka, kecewa, pengkhianatan, air mata. Tapi juga kenangan tentang dirinya yang dulu. Saat tak punya siapa-siapa kecuali doa. Reza, bukan aku yang melarangmu ketemu anakmu. Tapi waktu tak bisa dibalikan. Restkon tak mengenalmu. Dan aku sudah selesai dengan bab hidup yang itu. Reza menunduk. Ia tak membela diri. Tak memohon. Ia tahu. Ia datang ketika semuanya sudah terlalu terlambat. Aku gak datang untuk mengganggu. Aku hanya ingin bilang, kamu luar biasa, Laila. Aku menyesal. Terima kasih, jawab Laila pelan, namun mantap. Penyesalanmu bukan untuk aku dengar, tapi untuk kamu pelajari. Reza pergi sore itu dengan langkah berat, dan Laila, ia tak menangis, tak juga marah. Ia kembali masuk ke rumah, lalu memeluk Rizkan yang sedang bermain di ruang tengah. Kita gak balas dendam, nak. Kita balas semua luka dengan menjadi bahagia. Itu cara kita membalas dunia. Malam itu, sebelum tidur, Laila kembali bersujud. Ia ingat setiap detik perjuangannya. Setiap malam yang ia lewati dengan tangis. Setiap doa yang ia panjatkan saat tubuhnya lemah dan hatinya rapuh. Kini, ia tak meminta apa-apa lagi. Karena semua yang ia butuhkan sudah Allah beri. Terima kasih, ya Allah, Engkau tak pernah meninggalkanku. Bahkan saat semua orang pergi.